Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi dengan saya Joni Edu. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan seri pembelajaran Photoshop bagian ketiga. Ya. Nah, di bagian ketiga ini kita akan mempelajari fungsi daripada Quick Selection Tools dan Magic Wand Tool. Ya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai proses pembelajaran kita pada hari ini. Pertama, kita buka terlebih dahulu ya gambar yang akan kita kelola. Nah, di sini saya ingin memisahkan ya objek gambar manusia dengan background asalnya, yaitu dengan menggunakan Quick Selection Tool. Oke, pada menu Quick Selection Tool ini ya kita klik, kemudian pastikan kita mengaktifkan Brush New Selection. Ya, kemudian kita juga bisa setting brush ya, ukuran brush yang akan kita gunakan. Ya, di sini kalau teman-teman lihat pada layar, ukuran brush kita adalah 10px. Ya, di sini bisa kita besarkan ya supaya bisa mempercepat proses seleksi. Oke. Apabila sudah selesai, langsung saja kita lakukan proses seleksi pada gambar yaitu dengan mengklik ya dan mendrag mouse mengikuti objek yang akan kita seleksi. Nah, seperti ini. Oke, nah di sini ada bagian kepala yang tidak terseleksi, yaitu bagian rambut. Nah, untuk menambah, ya, untuk mendapatkan seleksi pada bagian rambut tersebut, maka kita bisa menggunakan menu subtract, ya, subtract from selections, yaitu di sini ada kuas, kemudian ada gambar minus di situ ya. Tujuannya adalah untuk mengurangi posisi, ya, bagian kepala ini ya, supaya kita bisa mendapatkan bagian kepala ini secara utuh. Ya, tinggal kita klik, kemudian kita geser gambarnya. Nah, seperti ini. Sehingga hasil seleksi kita ya bisa menseleksi seluruh bagian kepala dari gambar tersebut. Nah, oke. Apabila sudah selesai, maka di sini ya kita sudah menseleksi bagian gambar tersebut. Dan sekarang kita tinggal melakukan inverse ya, tujuannya adalah kita ingin menseleksi objek gambar manusianya, bukan backgroundnya. Karena pada kondisi ini yang terseleksi sebenarnya adalah bagian backgroundnya. Ya. Karena yang kita inginkan adalah objek manusianya, maka kita akan melakukan proses inverse, yaitu klik menu select, kemudian klik menu inverse. Nah, maka di sini yang terseleksi hanya manusianya, ya, atau objek gambar manusianya. Oke, kemudian kita akan menggunakan duplikasi, yaitu dengan cara menekan kombinasi Ctrl plus J, ya. Nah, di sini teman-teman kita sudah mendapatkan layer baru, yaitu layer manusia yang tidak ada backgroundnya. Namun kalau kita lihat di sini ya di bawah ya ada dua bagian ya yaitu khususnya di bawah lengan si objek gambar manusia ini yang mana backgroundnya masih ada. Nah, di sini bisa kita hilangkan dengan menggunakan tools yang sama. Karena di sini brush kita terlalu besar, maka brushnya bisa kita kecilkan yaitu dengan mengatur size yang ada gitu ya. Nah, di sini kita coba. Oke, kita kecilkan sedikit lagi. Ini sudah kecil ya, sudah pas. Tinggal kita implementasikan. Nah, setelah terseleksi, kemudian teman-teman bisa klik delete pada keyboard. Oke. Nah, setelah itu di bagian yang satunya di sini masih ada. Ya, nah di sini bisa kita besarkan gambarnya lagi. Kemudian dirasa masih perlu untuk mengecilkan brush kita, maka tinggal kita kecilkan brushnya. Ya, di sini saya 5 ya, misal. Nah, kemudian saya klik di sini. Sorry. Oke. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada bagian yang terseleksi yang kita tidak inginkan atau bagian badan yang terseleksi. Maka kita bisa menggunakan subtract kembali gitu ya. Kita atur kembali. Oke. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita klik delete pada keyboard. Nah, sekarang backgroundnya sudah hilang ya. Jadi, objek gambar ini, ya, objek gambar manusia ini sudah tidak ada backgroundnya. Gitu ya. Oke, itu fungsi daripada Quick Selection Tool. Ya. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui atau akan mempelajari fungsi daripada Magic Wand Tool. Ya, sebenarnya Magic Wand Tool dan Quick Selection Tool ini sama, yaitu fungsinya untuk menseleksi gambar gitu ya. Oke, sekarang kita tutup objek gambar ini. Kita akan membuka objek gambar
yang berikutnya. Nah, di sini saya akan membuka sebuah objek ya yang memiliki background putih polos ya. Kita akan menseleksi sebuah gambar di mana gambar tersebut memiliki background persis putih polos gitu ya. Karena kalau background gambarnya sama seperti ini, maka akan lebih mudah untuk melakukan proses seleksi dengan menggunakan Magic Wand Tool. Karena fungsi daripada Magic Wand Tool ini adalah untuk menseleksi ya area yang memiliki kesamaan warna. Ya. Nah, di sini tinggal kita implementasikan ya. Kita klik di bagian background-nya. Nah, maka secara otomatis dia akan langsung melakukan proses seleksi pada background tersebut, gitu ya. Nah, namun di sini yang kita inginkan adalah objek gambar gajahnya, bukan background-nya, ya. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Yang akan kita lakukan adalah untuk melakukan proses inverse. Ya, klik menu select, kemudian klik inverse. Nah, maka yang terseleksi di sini adalah gajahnya. Nah, kemudian selanjutnya kita lakukan proses duplikasi, yaitu dengan menekan Ctrl plus J. Oke, nah di sini kita sudah mendapatkan sebuah objek, ya, di mana objek tersebut background-nya sudah tidak ada. Namun kalau teman-teman perlihat, ya, kita lihat secara sesama ada ada sedikit bagian yang masih ada background-nya, yaitu di bagian sela kaki. Nah, di bagian selah kaki ini ya, bisa kita lakukan proses pembersihan background-nya, yaitu dengan melakukan proses seleksi, ya, dengan menggunakan tools yang sama. Nah, kita klik di bagian selah kaki tersebut, kemudian setelah terseleksi, kemudian klik delete pada keyboard. Nah, sekarang objek kita, gambar gajah kita, sudah tidak ada background-nya sama sekali. Nah, untuk menghilangkan hasil seleksi ini, kita bisa menekan kombinasi Ctrl plus D. Oke. Nah, baik teman-teman. Saya rasa teman-teman bisa memahami perbedaan antara Quick Selection Tool dan Magic Wand Tool. Ya. Tinggal nanti teman-teman pilih pada saat melakukan seleksi menggunakan tools yang mana yang lebih efisien dan lebih efektif. Saya rasa seri pembelajaran kita hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya untuk membahas fungsi-fungsi tool yang lain. Ya, sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.